Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini ataupun jemaat sekalian beribadah pada siang atau sore hari bisa berkumpul kembali pada hari ini untuk boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kita tahu saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik, meskipun kita saat ini sedang beribadah di dalam suasana yang mungkin yang tidak nyaman, kita harus beribadah melalui media online. Tapi biarlah saat ini semangat kita untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan dan datang kepada Tuhan tidak hilang ataupun tidak surut. Tetapi justru saat ini kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena di saat-saat ini seperti inilah kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan dari ibadah kita pada hari ini, yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-4, ayat yang ke-21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan karena kita orang Kristen, bukan juga untuk mengharapkan berkat daripada Tuhan. Tapi sesungguhnya kita adalah manusia-manusia yang tidak layak. Dan pada hari ini, jikalau kita diberikan kesempatan satu kali lagi untuk boleh beribadah, maka kita harus datang beribadah dengan sepenuh hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji, memuliakan namanya. Mari bersama-sama saya ajak jemaat sekalian untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian KPPK nomor 21. KPPK nomor 21, Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebus yang disentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta, yang melindungi di bawah naungan sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendaknya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, yang kawanmu penuh kasih. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembahnya. Kami puji setiap umatnya dengan senang menyembahnya. Mari saya undang jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini
ataupun setiap kami yang beribadah di siang maupun sore hari, kami boleh datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang tidak layak ya Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau boleh melayakkan setiap kami Tuhan. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh datang, kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan di dalam iman kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari untuk yang pertama, jemaat sekalian, kita sama-sama berdoa untuk situasi ekonomi dunia saat ini. Kita tahu dunia saat ini sedang mengalami situasi ekonomi yang sangat sulit. Ada pula beberapa negara yang saat ini mungkin mengalami resesi. Tapi sama-sama kita mau bawa hal itu di dalam doa. Biarlah hal ini tidak menyurutkan iman kita dan kita boleh terus bergantung kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk resesi yang terjadi di beberapa negara. Kita buka suara kita. Tuhan, kami berdoa mengingat akan negara kami ya Tuhan. Mungkin juga ada negara-negara di luar sana ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami masalah ya Tuhan di dalam bidang ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap negara-negara yang mungkin saat ini telah mengalami resesi ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kondisi ini mungkin sulit untuk kami ya Tuhan, dan mungkin beberapa dari kami ya Tuhan mungkin terkena dampaknya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh terus percaya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengingat kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami boleh juga terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin baik di negara kami maupun di negara-negara yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pemimpin ini ya Tuhan diberikan kebijaksanaan, diberikan ya Tuhan hikmat, kepandaian ya Tuhan, sehingga mereka boleh memilih ya Tuhan. Mereka boleh memutuskan kebijakan-kebijakan yang sekiranya mampu ya Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini ya Tuhan. Kami terus menyerahkan negara kami ya Tuhan di dalam ekonominya Tuhan, dan juga untuk setiap negara-negara yang mungkin saat ini sedang mengalami resesi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Saat ini Indonesia dan juga Cina sedang bekerja sama dalam melakukan pengujian vaksin untuk COVID-19 ini. Mari sama-sama kita mau juga dukung di dalam doa, biarlah pengujian yang dilakukan dan juga semoga 6 bulan ke depan pengujian boleh berjalan dengan baik, sehingga pada nantinya vaksin ini boleh betul-betul diedarkan dan juga diproduksi secara massal, sehingga banyak orang yang dapat terbantu dengan adanya vaksin ini. Dan juga kita terus berharap kepada Tuhan semoga corona ini juga dapat segera diatasi. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita buka suara kita. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, kami mengingat akan adanya vaksin yang sedang diuji saat ini Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, jikalau Engkau berkehendak ya Tuhan, biarlah proses pengujian ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, hingga 6 bulan ke depan ya Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa, biarlah juga ya Tuhan, sekiranya vaksin ini juga dapat bekerja dengan baik ya Tuhan, vaksin ini dapat diproduksi dengan baik juga di negara kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, melalui vaksin ini ya Tuhan, kami dapat merasakan ya Tuhan, pertolongan tangan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, saat ini mungkin kami sedang mengalami kesusahan ya Tuhan karena COVID-19 ini ya Tuhan. Lewat adanya vaksin ini ya Tuhan, kami boleh merasakan sedikit kelegaan ya Tuhan. Tapi jangan biarkan kami Tuhan terus bersandar kepada benda-benda mati ya Tuhan. Tapi biarlah hati kami ya Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh sepenuhnya bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan ya Tuhan untuk pengujian vaksin ini, biarlah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang terakhir, kita juga akan berdoa untuk setiap kita maupun setiap saudara-saudara kita, setiap jemaat, mungkin setiap orang-orang yang kita kenal, mungkin itu orang tua kita, anak-anak kita yang mungkin saat ini sedang bergumul di dalam PHK. Mungkin ada juga beberapa dari mereka yang saat ini sedang dirumahkan. Mari sama-sama kita mau dukung mereka di dalam doa. Biarlah sukacita dan pengharapan mereka tidak hilang begitu saja. Biarlah mereka tetap boleh punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita buka suara kita. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saat ini, untuk setiap kami Tuhan. Mungkin untuk saudara-saudara kami, untuk rekan-rekan kami yang saat ini kami ingat Tuhan. Mungkin mereka sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, beberapa dari antara mereka mungkin saat ini sedang di PHK ya Tuhan. Maupun beberapa dari mereka ya Tuhan saat ini ada yang di dalam kondisi dirumahkan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya setiap jalan keluar ya Tuhan atas setiap permasalahan kami. Karena dari itu ya Tuhan, biarlah kami tidak bersandar kepada kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Saat kami menghadapi masalah, saat kami merasakan duka cita maupun sukacita ya Tuhan, biarlah kami boleh terus punya pengharapan di dalam-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau adalah Allah di atas setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan kondisi kami saat ini di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Tuhan, inilah setiap pergumulan kami, inilah setiap permasalahan kami ya Tuhan. Inilah setiap pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, setiap pokok doa ini mungkin tidak sempurna ya Tuhan, tapi biarlah Engkau sendiri yang boleh menyempurnakannya pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami juga berharap ya Tuhan, biarlah kami ya Tuhan melalui setiap pokok-pokok doa syafaat yang kami naikkan ya Tuhan, bukan kepentingan kami yang kami utamakan, bukan permasalahan kami yang kami dulukan ya Tuhan, tetapi sungguh relasi kami bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus bergantung hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama jemaat, kita akan mengkirakan pengakuan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Sungguh kita bersyukur kalau kita saat ini boleh ditempatkan di dalam negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Meskipun seringkali kita mendengarkan banyak berita maupun banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini yang bertujuan untuk memecah belah bangsa kita. Tapi biarlah kita boleh terus berdoa untuk negara ini. Biarlah kita boleh terus menyerahkan negara kita, negara Indonesia ini, kepada nama yang ajaib. Biarlah nama yang ajaib itu yang boleh terus mengubahkan negara kita ke arah yang lebih baik, sehingga suatu saat nanti negara kita boleh berkenan di hadapannya dan setiap kita boleh menjadi serupa dengannya. Mari bersama-sama kita akan angkat satu pujian dari KPPK nomor 29. KPPK nomor 29, namanya ajaib. Yesus Tuhan, Raja
Mari bersama-sama kita akan membaca bacaan bertanggapan pada hari ini. Bacaan bertanggapan KPPK nomor 44, terang dan garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi kita, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Apa yang baik, apa yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sedemikian jauh pembacaan bertanggapan kita pada hari ini. Semoga bacaan bertanggapan pada hari ini boleh menguatkan kita, boleh memberikan kita kekuatan untuk kita boleh menjalani kehidupan ke depannya nanti. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh penginjil Linda Bustan dengan tema Hidup di atas rumput kering. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati dan juga pikiran kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan di momen-momen ini. Biarlah firman yang akan disampaikan nanti tidak lalu begitu saja, tapi boleh sungguh-sungguh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Mari kita pujikan sebuah lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus sebagai pengantar untuk firman kita pada hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami bisa kembali belajar firman Tuhan. Tuhan, kami yang ada dimanapun, kiranya Tuhan tolong hamba-Mu dan kami sekalian belajar kebenaran firman Tuhan dan mampu melakukannya. Kuasai hamba-Mu, pimpinlah kami semua ya Bapa. Demi nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat GKKA Tenggilis Mejoyo, Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun berada yang mengikuti kebaktian ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita mulai masuk dalam ibadah di bulan Agustus. Tema yang diberikan itu sudah berhubungan dengan bagaimana kita memperingati kemerdekaan kita. Nah, tema yang diberikan pada saya untuk dibahas pada saat ini adalah judulnya Hidup di Atas Rumput Kering. Kita akan belajar bagaimana kita menghadapi ada isu diskriminasi, kerentanan hubungan antar agama, bagaimana kita sebagai Kristen menghadapi semuanya itu berdasarkan firman Tuhan. Mari sebagai dasar pembahasan kita saat ini, kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 10, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang bukan saja membaca,
menyimpan firman itu dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita bahas bagian itu, mari kita sama-sama mendengarkan satu kisah. Kisah tentang George Washington Carver. Siapa dia? Dia dikenal, disebut dengan The Peanut Man, manusia kacang. Dia lahir tahun 1860-an, meninggal 5 Januari 1943. Dia lahir dari keluarga budak. Orang tuanya budak. Mamanya pada waktu usia 13 tahun dibeli oleh satu keluarga keturunan dari Jerman American yang kemudian bernama Moses Carver membeli ibu dari George Washington Carver ini, lalu kemudian menjadi budak dari keluarga ini. Lalu berikutnya lahirlah saudara dari George Washington Carver dan dia sendiri. Lalu suatu ketika terjadi kerusuhan. Kemudian ibunya dan George Washington Carver ini diculik. Lalu mamanya entah kemana, tidak bisa ditemukan kembali. Moses Carver mengambil atau menebus George Washington Carver ini supaya bisa kembali ke mereka. Moses Carver ini adalah teman dari Abraham Lincoln yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat, yang juga menentang terhadap perbudakan. Lalu mengapa Moses Carver ini punya budak? Dia memperlakukan budak dengan baik. Itu sebabnya mengapa George Washington Carver ini bisa menggunakan namanya Carver dan diberi kesempatan untuk belajar. Dia sekolah di sekolah untuk kulit hitam. Dia baik sekali pendidikannya. Dia senang dengan alam. Lalu kemudian dia mau melanjutkan studinya. Nah, pada waktu dia melanjutkan studi untuk perguruan tinggi, dia mendapat beasiswa. Dengan semangat dia pergi ke tempat itu, ke kota itu, ke kampus itu. Tapi ketika mereka melihat bahwa George Washington Carver ini adalah kulit hitam, maka beasiswanya ditolak. Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai George Washington Carver ini, bagaimana sikap kita? Lahir dari keluarga budak, dan oleh karena dia warna kulit hitam, maka kemudian dia tidak bisa sekolah dengan baik, mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. Lalu beasiswa pun tertolak. Bagaimana sikap kita? Dia mengalami diskriminasi. Apa yang disebut dengan diskriminasi? Diskriminasi itu adalah ketika orang itu diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak sama hanya karena berbeda. Dan di sini adalah perbedaan karena warna kulit. Itu yang dialami oleh George Washington Carver. Lalu, kalau kita menghadapi demikian, bagaimana sikap kita? Satu kali ada satu penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di Iowa. Nah, lalu guru ini mengajar anak-anak, kemudian dia mengatakan begini kepada anak muridnya. Karena dia melihat bahwa anak muridnya di kelas itu ada yang bermata biru, ada yang warna bola matanya adalah coklat. Lalu dia bilang begini, guru ini. Anak-anak yang warna matanya itu adalah biru, itu lebih pintar, lebih cerdas daripada yang bermata coklat, yang warna matanya coklat. Apa akibatnya? Ketika yang matanya berwarna biru ini mendengar itu, mereka merasa lebih hebat daripada yang warna matanya coklat. Lalu mereka mulai memperlakukan yang warna matanya coklat itu dengan berbeda, dianggap bahwa kamu lebih rendah daripada saya. Itu yang terjadi ketika muncul ada penggolongan itu, ada pengkategorisasian begitu, lalu mengatakan bahwa satu pihak itu lebih unggul daripada yang lain. Maka yang lebih unggul
mulai merendahkan yang dianggap di bawahnya dia. Lalu besoknya guru ini berkata demikian di kelas itu. Wah, ternyata saya salah. Yang benar itu, yang lebih unggul itu, yang lebih cerdas itu adalah bukan bermata biru, tetapi yang warna matanya coklat. Bisa kebayangkan situasi kelas pada waktu itu. Lalu yang matanya berwarna coklat ini senang sekali mendengar itu. Wah, ini tampaknya balas dendam ya. Lalu mulai mereka kemudian melakukan hal itu. Mereka melakukan yang sama, yaitu apa? Mereka menganggap lebih hebat daripada yang kelompok yang warna matanya biru. Lalu mereka mulai memperlakukan mereka beda. Dianggap bahwa dia lebih rendah daripada mereka yang warna matanya coklat. Lalu besoknya kemudian guru ini mulai menjelaskan. Sebenarnya bukan masalah warna mata, tetapi bagaimana reaksi mereka ketika dikatakan satu pihak lebih unggul daripada yang lain, lalu membuat yang lebih unggul itu lalu mulai menekan, memperlakukan berbeda kepada yang mereka anggap lebih rendah daripada mereka. Itulah yang disebut dengan diskriminasi yang membuat jadi masalah di kelas itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman itu membekas bagi anak-anak itu. Mereka tahu ketika sudah mulai ada pengkategorisasian, mulai ada penggolongan, siapa lebih unggul, siapa lebih hebat, maka kemudian muncullah ada tindakan atau sikap yang berbeda terhadap kelompok yang lebih rendah. Itulah yang terjadi pada waktu dikatakan diskriminasi. Nah sekarang, kalau kita lihat kembali balik kepada kisah dalam Alkitab, kisah tentang orang Samaria tadi ya, maka di situ kita akan belajar Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa orang Samaria dianggap kelompok yang lebih rendah bagi orang Yahudi. Kenapa? Ada faktor suku di sana, ada faktor agama di sana. Mereka ini dianggap bukan punya keturunan murni darah Yahudi. Mereka punya darah campuran dari suku lain yang bukan asli Yahudi. Maka secara etnis dia dianggap tidak murni, maka dianggap lebih rendah daripada orang Yahudi. Dari segi agama, maka di situ walaupun mereka mengaku menyembah juga dan menggunakan kitab Taurat dan mereka sebut dengan kitab Samaritan, tapi kemudian mereka menyembah pada gunung yang berbeda. Mereka menyembah Allah di Gunung Gerizim. Kalau kita masih ingat kisah tentang bagaimana perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di tepi sumur, lalu kemudian dia bertobat. Nah di situ kita akan tahu juga bahwa bagi mereka menyembah Allah itu di Gunung Gerizim, berbeda dengan yang bagi orang Yahudi. Kitab mereka itu juga mengarahkan pembenaran bahwa menyembah yang benar itu satu di Gunung Gerizim, satu di Yerusalem. Maka timbullah konflik di situ, ada isu etnis, ada isu agama dalam hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Nah di sini Yesus mengambil contoh itu, mengambil ilustrasi itu. Pada waktu ada ahli Taurat bertanya yang menyakup masalah tentang hidup kekal. Bayangkan ya Bapak Ibu, ini pertanyaannya tentang hidup kekal. Tapi Yesus mengajak ahli Taurat ini untuk lebih dalam lagi memahami apa yang Allah maksud di dalam kitab Taurat sebenarnya. Nah di situ kita akan lihat, di situ ada ahli Taurat bertanya tentang hidup kekal. Lalu Yesus bertanya, kata si ahli Taurat ini, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup kekal? Lalu Yesus berkata, apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Dia mulai mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa. Lalu kemudian dikatakan juga, kasihlah sama manusia. Yesus cuma berkata, perbuatlah. Berarti dia sudah tahu itu, tapi tidak paham. Kenapa? Lalu dia bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Dan di situ kemudian Yesus menunjukkan bahwa yang disebut dengan sesama manusia itu melalui kisah orang Samaria ini, ternyata orang yang dianggap mereka lebih rendah,
Orang yang mereka anggap bahwa kelompok yang secara agama itu bukan melakukan dengan benar menurut versi Yahudi. Secara etnis mereka bukan murni orang Yahudi. Yesus ingin menunjukkan ada sesuatu yang perbedaan di situ. Lalu ternyata yang dikategorikan sebagai imam, sebagai kemudian orang Yahudi, ya, orang Lewi, ternyata mereka bukan menunjukkan atau mampu melakukan hukum Taurat yang mereka merasa bahwa merekalah pemilik dari hukum Taurat itu, pemilik yang sejati dari hukum Taurat itu. Malah Yesus menunjukkan ternyata, lihat, yang kamu anggap rendah, yang kamu anggap itu bukan siapa-siapa, ternyata mereka sebenarnya yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di situ. Terus sekarang mari kita lihat ya, ini pertanyaan tentang hidup kekal. Tapi Yesus membawa mereka keluar lebih jauh, lebih dalam dari sekedar pertanyaan tentang hidup kekal. Karena di situ hidup kekal berbicara tentang apa yang aku, kembali aku, fokusnya di aku. Tapi Yesus mengajak mereka apa? Yang Allah inginkan di dalam hukum Taurat itu bukan berbicara tentang aku, bukan itu ternyata. Jadi maksud hidup kekal itu bukan tentang aku, bukan itu ternyata. Kenapa? Pada waktu dia berfokus pada dirinya, apa yang aku dapatkan, apa yang aku akan peroleh, kita melakukan sesuatu, maka akan menimbulkan masalah di situ. Pada waktu dia merasa bahwa akulah yang berhak mendapat hidup kekal, akulah yang kemudian paling benar, apa yang terjadi? Maka dia menganggap dirinya lebih benar, lalu mulai memandang rendah kepada orang yang dianggap tidak benar. Maka di sini Yesus mengajak mereka keluar dari fokus kepada aku, mari kamu keluar dari fokus aku, melihat kepada yang lain, melihat kepada sesamamu. Maka disitulah kemudian Yesus mengajarkan tentang orang Samaria yang murah hati ini, lalu sampai pada titik ahli Taurat itu yang bertanya, lalu siapakah sesamaku manusia? Lalu dia sendiri yang menjawab. Yang disebut dengan sesamaku manusia itu adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Di proses sekalian, dari sini kita melihat diskriminasi itu terjadi apa? Pada waktu kita menganggap diri kita lebih baik, lebih hebat, kita mengkategorikan, memposisikan diri kita itu lebih unggul, lebih tinggi daripada yang lain. Kita bisa menjadi pelaku ataupun korban dalam situasi atau dalam kondisi yang pada waktu yang sama begitu ya. Maksudnya adalah begini. Ketika kemudian misalnya ya, kita anggap bahwa orang lain menganggap kita ini sebagai kelompok lebih rendah. Lalu kita pada saat itu kita merasa korban. Tapi pada saat yang sama, kita juga bisa menganggap diri kita lebih unggul daripada yang lain, maka kita juga bisa memandang orang atau memperlakukan orang itu lebih rendah daripada kita. Maka disinilah kemudian ada terjadi pertentangan itu lalu. Disitulah kemudian muncul ketegangan itu. Lalu bagaimana firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita memposisikan diri kita terhadap tentang isu diskriminasi ini? Maka di situ kita lihat Alkitab mengajarkan, pada bagian itu mengajarkan pada kita bahwa bukan fokus pada diri sendiri. Pada waktu kita fokus pada diri sendiri, kita merasa diri lebih benar. Tetapi mari kita fokus kepada keluar dari diri kita, kepada orang lain. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana kemudian menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Bagaimana kemudian berbuat baik, menunjukkan compassion kepada orang lain. Menunjukkan bagaimana perhatian kita kepada orang lain. Bukankah itu juga yang dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia? Apa artinya? Biarlah kebaikanmu itu bisa dilihat oleh banyak orang. Alkitab banyak sekali menunjukkan itu. Bagaimana kebaikan kita itu yang muncul, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi pada waktu kita berbicara tentang hidup yang kekal, itu bukan tentang kita, tapi tentang bagaimana kerajaan Allah itu bukan tentang makan minum, tentang kita bukan, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan keadilan, kebenaran, damai sejahtera di tengah-tengah di masyarakat di mana kita berada. Bapak Ibu,
Lalu kita kembali pada kisah tentang George Washington Carver. Bagaimana sikap dia ketika dia adalah korban dari diskriminasi itu? Bagaimana cara dia mengatasi itu? Menarik. Kalau kita lihat di sini, ada dua hal yang mendasari sikap dia, yaitu ada iman dia. Ada satu kalimat yang dia ucapkan adalah begini, siapakah Allah bagi dia? Dia mengatakan, Allah itu adalah penebusku. Dan kemudian ketika kecil, dia kan senang ada di alam. Lalu dia punya pandangan, punya gambaran bahwa Allah itu adalah pencipta yang agung. Nah, dua hal ini, gambaran dia tentang Allah atau bagaimana dia melihat Allah dalam kehidupannya sebagai penebus, dan juga Allah itu adalah Allah pencipta yang agung. Itu kemudian menolong dia untuk mengatasi perilaku-perilaku kekerasan yang dia alami, memori sebagai budak, kemudian bagaimana dia diperlakukan tidak adil, mengalami diskriminasi yang terjadi sepanjang hidup dia. Itulah yang membuat dia bisa melakukan apa yang dia perbuat. Bapak Ibu, si Carver ini, George Washington Carver ini, dia dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti tentang kegunaan kacang. Bukan hanya tentang kacang sebenarnya, dia juga membantu menolong pada zaman itu petani kapas, dan juga menolong bagaimana memanfaatkan kemudian ubi ya, ketela itu, bagaimana itu bisa digunakan untuk menolong orang-orang di sana. Nah, jadi pada waktu dia lulus dengan baik di kampusnya, ya tadi kan kisahnya adalah dia ditolak mendapat beasiswa. Tapi kemudian ada satu ketika dia diterima di satu kampus yang lain, dan dia disitulah kemudian dia berkarya dan menjadi ilmuwan. Nah, dia dikenal sebagai ilmuwan yang mencintai ilmunya dan membantu untuk bagaimana menyelesaikan masalah pada zamannya. Salah satu contoh misalnya, ketika pada waktu itu tanaman kapas itu kurang baik hasilnya, lalu dia melihat ada apa ya? Lalu dia menemukan cara, ternyata apa? Tidak subur tanahnya, lalu dia mulai melakukan bagaimana caranya untuk bisa menolong itu. Ya, ada pergantian tanaman kapas itu dengan tanaman lain, sehingga kemudian tanah itu jadi subur dan juga memberikan hasil yang baik. Selain itu, dia juga meneliti kegunaan dari kacang. Bapak Ibu, kan biasa kita berpikir kacang itu untuk selai ya, selai kacang begitu. Tapi si George Washington Carver ini bisa menemukan ada 100 lebih kegunaan kacang. Dan dia tidak meneliti selai kacang, tapi kegunaan lain daripada kacang. Salah satunya adalah apa? Dia menemukan bahwa kacang itu ya bisa diambil, diolah, dan minyaknya itu bisa digunakan untuk menjadi minyak urut bagi yang sakit polio. Nah, di slide kita bisa lihat ya, bagaimana kemudian si George Washington Carver ini dia menolong seorang anak yang menderita polio. Ya, dia urut, dia masas menggunakan minyak yang terbuat dari kacang itu, lalu kemudian anak itu menjadi sembuh ya, karena ada kegunaan itu dari kacang itu. Dia juga menemukan kacang itu bisa digunakan sebagai kosmetik dan seterusnya. Lalu satu ketika muridnya bertanya pada dia, bagaimana dia bisa menemukan bermacam-macam kegunaan dari kacang dan juga dari tanaman yang lain. Lalu dia jawab begini, ya, saya bisa menemukan kegunaan lain dari tanaman itu karena saya bertanya pada penciptanya. Kita lihat bukan? Iman yang kuat itu menolong dia untuk tidak terkungkung dengan playing victim, atau tidak terkungkung dengan bahwa saya menderita, enggak. Tapi dia bisa keluar dari penderitaannya, dia bisa keluar dari berfokus pada dirinya, dan keluar bagaimana dia bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar dia. Bapak Ibu, di tahun 1939, George Washington Carver ini dia mendapatkan medali Theodore Roosevelt. Nah, di dalam medali itu kemudian dituliskan begini,
untuk seorang ilmuwan yang dengan rendah hati mencari bimbingan Tuhan dan pembebas bagi orang-orang dari ras kulit putih dan kulit hitam. Betul dia dari keluarga budak. Betul dia adalah orang kulit hitam yang mengalami diskriminasi. Betul dia mengalami banyak kesulitan karena dia adalah orang dari ras dari kulit hitam. Tapi ketika dia tidak fokus pada diri dia, tapi dia fokus kepada orang lain. Ketika imannya itu bukan hanya iman eksklusif untuk dirinya, tetapi iman itu menjadi dasar bagi dia untuk berbuat pada orang lain, maka dari situlah dia bukan sekedar hidup, tapi di mana dia hidup, di situ dia memberi kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana Indonesia, apakah ada contoh dari orang Indonesia yang bisa mengatasi seperti itu? Nah, dalam sejarah Indonesia ada seorang yang bernama Johannes Leemena. Lahir pada tahun 1905 dan kemudian meninggal tahun 1977. Beliau ini Kristen. Beliau ini kemudian pernah menjadi menteri dan lebih banyak sebagai menteri kesehatan dan menjabat sebagai menteri itu dalam berbagai macam posisi menteri selama 20 tahun. Itu berarti apa? Berganti presiden bukan? Tapi dia tetap bisa menjadi menteri. Lalu beliau juga pernah dipercaya oleh Presiden Soekarno pada waktu itu menjadi pejabat presiden 7 kali dari tahun 1961 sampai 1965. Dan beliau ini pendidikannya, backgroundnya adalah dokter. Maka beliau, kalau kita dengar sekarang banyak atau puskesmas. Nah, sebenarnya ide pertama tentang puskesmas ini adalah dari beliau, dari Johannes Leemena ini, yang pada waktu itu membuat yang disebut dengan Rencana Bandung. Nah, sebagai Kristen pada waktu itu, tidak terkungkung dengan posisi dia, ada gak terjadi masalah diskriminasi? Apakah pada waktu itu kemudian terjadi masalah dalam kehidupan berbangsa pada waktu itu baru merdeka, kemudian juga baru bagaimana dari suku-suku bangsa itu menjadi satu bangsa, itu jadi ada pergumulan juga. Apa yang terjadi? Ada isu etnisitas di situ barangkali, ada isu agama di situ barangkali, tetapi itu tidak membuat Johannes Leemena itu hanya berhenti pada isu agama, tidak. Tapi dia bisa keluar dari isu itu dan berpikir tentang bangsa. Maka dia terkenal dengan yang mencetuskan ide dwi kewarganegaraan, bahwa kita bukan sekedar warga negara kerajaan surga, tapi kita juga adalah warga negara di mana kita ada sebagai warga negara Indonesia di tempat ini. Lalu bagaimana kita memberikan sumbangsi kita bagi bangsa ini? Itulah yang membuat dia bisa berkarya begitu rupa, dan dia dikenal sebagai orang yang jujur dalam hidupnya. Itu yang diakui oleh bahkan Presiden Soekarno pun mengakui itu. Nah, satu kritik dia adalah apa? Tentang pembagian masyarakat, struktur masyarakat yang berdasarkan ras. Ini adalah peninggalan dari Belanda. Jadi Bapak Ibu, kalau kita saat ini mengalami ada isu diskriminasi, ada isu kemudian masalah etnis, masalah agama, itu munculnya bukan saat ini saja, tapi itu adalah warisan dari sejak lama. Warisan dari masa Belanda. Lalu bagaimana pada waktu zaman Belanda itu masyarakat dibagi dalam 3 golongan. Orang Eropa, golongan paling tinggi. Kemudian golongan kedua adalah dari kelompok Asia. Lalu kemudian di dalamnya atau kelompok yang ini golongan Arab masuk di dalamnya, Chinese masuk di dalamnya, kemudian itu juga menjadi pada kelompok itu. Lalu yang paling rendah adalah pribumi. Itu warisan yang kemudian, warisan kolonialnya diwariskan terus sampai sekarang. Maka kalau kita mengalami hal ini Bapak Ibu sekalian, apa yang sikap kita? Tadi kita lihat sebagai landasan Alkitab, bahwa Alkitab mengajarkan Yesus memberikan contoh tentang orang Samaria yang murah hati. Itu berarti apa? Bahwa jangan menganggap
diri lebih hebat, lebih tinggi, bukan itu poinnya. Tetapi pada waktu disebut mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita itu dengan baik. Lalu, kemudian yang kedua adalah, kalau terjadi masalah diskriminasi seperti ini, bisa jadi karena orang itu pemahamannya cuma sampai situ. Bagaimana kemudian orang tersebut dibawa keluar dari pemahamannya yang sempit, itu bisa melihat siapa dan bagaimana, lalu apa yang harus dilakukan. Seperti kisah dari guru yang mengajarkan tentang perbedaan warna mata yang mempengaruhi perbedaan dari kemampuan dia. Maka di situ ada terjadi understanding. Bisa jadi pelaku diskriminasi itu karena mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Maka dari situlah kemudian perlu ada interaksi, perlu ada komunikasi, perlu ada dialog, perlu ada percakapan. Maka dari situ kita akan belajar bagaimana kita menempatkan diri kita. Kita Kristen, kita dari etnis tertentu barangkali, dan kita mungkin rentan mengalami diskriminasi, dan kita ada di Indonesia, lalu bagaimana kita bisa bersikap di situ, yang kemudian hukum kita bukan hukum tentang mayoritas minoritas, tetapi hukum kita adalah hukum individu, bagaimana kita berperan. Maka firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini adalah apa? Mari kita keluar dari diri kita, mari kita kemudian lebih melihat tentang apa yang kita bisa perbuat bagi bangsa kita. Kita bisa perbuat bagi orang lain. Itulah inti dari hukum Taurat. Bagaimana mengasihi Allah, itu terlihat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Mungkin kita adalah korban diskriminasi, tapi kita tadi sudah belajar dari George Washington Carver. Dia tidak terkungkung hanya sebagai korban, tapi dia mampu imannya itu menolong dia keluar dari pikiran korban, dan dia menjadi bagaimana berbuat kebaikan bahkan kepada orang-orang yang menjadi pelaku dari diskriminasi ini. Dalam hal ini adalah warna kulit putih. Tapi kita lihat juga, ternyata tidak semua kulit putih demikian. Itu yang di situ kita akan belajar melihat. Waktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan melihat bahwa tidak semua seperti itu. Seperti misalnya ada orang kulit putih yang menolong George Washington Carver. Tidak semua seperti itu. Dan disitulah kita akan belajar bahwa cara memandang kita, cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bereaksi terhadap diri kita yang barangkali kita anggap diri kita sebagai korban, itu akan berbeda. Karena apa? Iman kita. Firman Tuhan mengajarkan pada saat ini bagaimana kita lebih fokus berbuat baik, memberi kehidupan di mana kita berada, dan menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Bisa jadi karena pelakunya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tuhan menolong kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita bersama-sama belajar. Siapa tahu kita adalah pelaku diskriminasi itu, atau barangkali kita korban. Mari kita sama-sama belajar pada saat ini untuk berhenti memperlakukan orang lain berbeda, tapi kita menunjukkan belas kasihan kita, menunjukkan kebaikan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Disitulah inti dari hukum Taurat. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini. Kami belajar bagaimana di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di mata Tuhan bagaimana Engkau inginkan kami mengasihi orang lain sebagai bagian dari kami mengasihi Allah. Satu kesatuan mengasihi Allah dan juga mengasihi orang lain. Tuhan, tolonglah ketika kami merasa diri kami sebagai korban diskriminasi ataupun tekanan-tekanan yang lain, Tuhan mampukan kami mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami, dan kami bisa melakukan kebaikan bagi mereka. Tuhan juga buka mata kami,
Pada waktu barangkali kami tidak sadar, kami adalah pelaku yang membeda-bedakan orang lain, memperlakukan orang lain yang kami anggap lebih rendah, lebih lemah, dan kami melakukan mereka dengan tidak adil. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah Tuhan pada saat ini, kami sebagai anak Tuhan, kami juga menjadi warga dari bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan, kami bisa memberikan kontribusi kami bagi bangsa kami sebagai wujud dari iman kami. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita dengarkan. Mari bersama-sama jemaat sekalian, biarlah firman Tuhan itu jangan sampai lalu begitu saja di dalam kehidupan kita, tapi boleh sungguh-sungguh setiap kata-kata yang hendak Tuhan berikan kepada kita, setiap ilmu, setiap pengajaran yang Tuhan mau berikan kepada kita, boleh kita tangkap dan juga kita ingat-ingat. Dan terlebih lagi kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer maupun melalui scan QR Code yang telah disediakan oleh gereja ini. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan dari persembahan kita pada hari ini, yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-13 sampai 14. 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Akan diiringi dengan KPPK nomor 227, Iman Umat yang Hidup. KPPK nomor 227, Iman Umatnya yang Hidup. Mari bersama-sama jemaat sekalian kita mau bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kami ya Tuhan. Meskipun kami tahu ya Tuhan persembahan yang telah kami berikan ya tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Meskipun kami tahu ya Tuhan persembahan yang kami berikan semuanya adalah daripada-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh memberi ya Tuhan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami boleh memberikan persembahan ini dengan tulus ya Tuhan. Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap pengurus ya Tuhan, setiap majelis yang akan mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini.
Mari bersama-sama kita akan menyanyikan doksologi, kemudian doa tutup dan doa berkat akan dilayani oleh penginjil Linda Bustan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus penebus kita, penghiburan kekuatan, hikmat dari Allah Roh Kudus menolong kita untuk memperlakukan sesama kita, menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.